Harus punya uang dulu baru bisa. Tentu kan kita harus belajar knowledge-nya dulu. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profittraining.com. Anda nggak akan bisa memulai sebuah usaha, ya, Anda tidak akan pernah memulai sebuah usaha jika Anda tidak mau belajar dan nonton video ini sampai selesai. Karena dalam video ini Andrew akan memberikan tips bagaimana cara memulai sebuah usaha khususnya di dalam trading forex tanpa modal dan juga privilege apapun, ya, dan buat teman-teman yang masih bekerja. Nah, kenapa Andrew membagikan cerita ini, Andrew membagikan satu edukasi ini? Karena teman-teman tahu, boleh percaya, boleh tidak, Andrew memulai dunia trading forex, khususnya merek Profit Training, itu benar-benar tanpa modal, khususnya modal uang. Teman-teman harus tahu, yang namanya modal itu kan tidak harus uang, ya. Pengetahuan juga termasuk modal. Skill termasuk modal. Ya, jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa modal itu harus bentuknya materi. Modal itu harus uang. Modal itu harus tunggu kaya. Kalau teman-teman punya mindset bahwa saya ketika mau memulai sebuah usaha harus kaya dulu, harus punya uang dulu, harus punya tabungan dulu, punya deposito dulu, maka teman-teman nggak akan memulai. Nah, jadi tips ini sangat cocok buat teman-teman yang mau memulai usaha. Dan sekali lagi, mindset kita harus paham dulu bahwa modal tidak melulu tentang uang. Modal tidak harus memiliki uang banyak, sultan, harus punya deposito, tabungan, harus punya rumah, punya kantor. Enggak, ini Andrew cerita, ini Andrew mulai itu dari nol, dari nggak punya apa-apa, ya. Tapi ya Andrew punya skill, Andrew punya pengetahuan. Andrew akan membagikan 7 tips, ya, bagaimana step-stepnya sih kita memulai sebuah usaha, khususnya dalam trading forex, walaupun nggak punya modal, khususnya mindset kalian yang masih terpaku, oh harus punya uang dulu baru bisa mulai sebuah usaha trading forex. Dan juga usaha apapun, ya, tetapi karena di sini Andrew ini expertnya adalah di dalam dunia trading forex, maka Andrew akan jelaskan tentu related dengan dunia trading forex. Tapi ini bisa diterapkan pada bisnis apapun. Nomor 1, nah, oke. Andrew mulai, ya. Jadi teman-teman silakan catat. Teman-teman harus punya kemauan dulu untuk belajar di bidang apapun. Teman-teman mau di bidang properti, teman-teman mau di bidang asuransi, teman-teman mau di bidang kuliner. Kalau teman-teman belum punya modal uang, yang penting teman-teman step pertama itu adalah teman-teman mau belajar dulu. Gimana cara belajarnya? Ya ampun, sekarang zaman itu kan zaman udah canggih, ya. Jadi untuk belajar nggak perlu kita harus sekolah, harus kursus berbayar puluhan juta, atau kita harus kuliah tinggi-tinggi, nggak perlu. Asalkan teman-teman punya niat dulu. Kalau teman-teman punya niat belajar, banyak sekali cara untuk kita bisa belajar. Contohnya apa? Nah, itu mulai dari yang paling gampang dulu. Kalau teman-teman suka baca, teman-teman bacalah buku. Banyak sekali buku-buku tentang trading forex. Teman-teman datang ke toko buku. Nah, untuk beli bukunya ya pasti ya memang butuh uang, tapi nggak seberapa gitu loh. Nah, kalau teman-teman malas baca buku, ya sudah, teman-teman hobinya apa? Buka internet misalnya. Teman-teman bisa buka browsing, semua yang berhubungan tentang trading forex. Itu banyak sekali ilmu-ilmu gratis. Salah satunya Andrew telah membuat website namanya www.profittraining.com. Di situ banyak sekali ilmu-ilmu gratis yang teman-teman bisa pelajari. Banyak sekali. Andrew saking hobinya bikin artikel, ya, untuk di dalam website tersebut. Teman-teman bisa belajar, ya, bagaimana tentang trading forex, apa itu trading forex. Harus punya kemauan dulu. Nah, buat teman-teman, Pak, saya nggak suka baca. Ya sudah, teman-teman sukanya apa? Nonton. Nah, teman-teman bisa nonton YouTube, ya. Salah satunya YouTube dari Profit Training. Kita juga membagikan ilmu-ilmu gratis di sana. Nah, kalau teman-teman mau lebih, wah Pak, kalau saya cuma baca
baca buku, saya cuma nonton video, itu artinya otodidak. Nah, teman-teman maunya apa? Mau belajar secara langsung? Banyak sekali seminar-seminar dari yang gratis sampai berbayar. Jadi jangan sampai keinginan kita untuk belajar itu terhambat oleh alasan-alasan. Jangan males, jangan cengeng. Asalkan teman-teman punya kemauan, pasti ada jalan. Ya, Endo tulis dulu nomor 1 ini ya. Yang 1, mulai usaha trading forex tanpa modal, teman-teman harus belajar. Ya. Nah, belajar ini tadi Endo sudah sampaikan, mau baca buku, ya, mau lihat di website, mau nonton YouTube, teman-teman mau apa lagi? TikTok, kursus, seminar, webinar. Nah, jadi ini step yang pertama, teman-teman harus lakukan untuk bisa berhasil trading forex ataupun usaha apapun kalau teman-teman misalkan belum punya modal, khususnya modal uang. Itu yang pertama. Step yang kedua adalah, yang tulis ya, yang kedua ya praktek. Nah, praktek. Tapi jangan langsung real ya, gunakan demo account. Ya, demo account. Jadi setelah kita belajar teorinya, khususnya step pertama teman-teman udah lewat. Nah, teman-teman naik tuh step selanjutnya, yaitu dengan cara praktek. Tapi prakteknya jangan langsung ke real account ya, karena kalau menggunakan real account tentunya sudah mengandung risiko. Jadi teman-teman boleh mulai dulu ya dengan cara berlatih dengan menggunakan demo account. Demo account itu adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh broker untuk kita bisa berlatih. Berlatih bagaimana cara menggunakan platformnya. Berlatih bagaimana cara kita beli, berlatih bagaimana cara kita jual, bagaimana cara kita close order, bagaimana cara kita melakukan pending order, dan semua fitur-fitur yang ada di dalam platform. Endo rasa hampir semua broker menyediakan demo account. Karena memang demo account itu adalah salah satu fitur buat para calon klien yang ingin memulai trading forex secara real. Jadi fasilitasnya sudah disediakan, hanya tinggal kitanya mau atau tidak, kitanya punya niat atau tidak. Jadi tidak ada alasan lagi ya bahwa kita tidak bisa melakukan sebuah usaha tanpa modal. Contohnya, kalau kita ngomong trading dulu, mungkin teman-teman nggak ngerti. Contohnya kalau kita mau belajar mobil, atau kita mau belajar berenang, tentu kan kita harus belajar knowledge-nya dulu, teorinya dulu. Setelah kita memahami teorinya, baru kita melakukan praktek. Nah, dalam hal ini, ketika kita praktek dalam belajar mobil, kita kan nggak langsung di jalan raya. Kita menggunakan mobil yang dari khusus, ya, yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau belajar mengendarai mobil, dan biasanya belajarnya di lapangan kosong. Sama analoginya itu sama seperti kita sedang melakukan praktek di dalam demo account. Nah, jadi teman-teman harus melewati step yang kedua ini, praktek dengan melakukan demo account. Targetnya apa? Targetnya tentu ada. Walaupun teman-teman menggunakan demo account, teman-teman harus punya target juga. Tentunya targetnya adalah bagaimana cara membuat demo account tersebut profit. Memang step pertama adalah kita mempelajari fiturnya. Tapi step kedua adalah bagaimana cara membuat account tersebut menjadi profit. Teman-teman coba latihan analisanya, latihan entry-nya dalam 10 kali transaksi, berapa yang profit, berapa yang loss. Teman-teman jangan expect, oh saya mau 10 kali transaksi, 10-10-nya profit. Susah. Ya, probability-nya benernya 6 kali, salahnya 4 kali, itu sudah bagus. Tapi misalkan benernya masih lebih kecil daripada salahnya, alias misalnya salahnya 6 kali, benernya 4 kali, ya sudah, kita perbaiki strategi kita. Nah, jadi itu step yang kedua, praktek lewat demo account dulu. Itu yang kedua. Step yang ketiga, Andrew tulis saja ya. Step yang ketiga adalah membuat tujuan ya, atau trading plan. Atau bahasa Indonesianya adalah rencana trading. Nah, dengan memiliki tujuan atau rencana trading, kita jadi tahu tujuan kita trading itu untuk apa. Apakah untuk hedging, apakah untuk mencari profit, apakah untuk yang lain. Ya, mungkin teman-teman punya alasan lain. Tapi teman-teman harus punya tujuan dulu. Ibaratnya kalau teman-teman sedang lomba lari, tapi tidak punya tujuan,
tidak punya garis finish. Sampai kapan kita mau lari? Teman-teman tetapkan tujuan dulu. Oke, contohnya begini. Oke, saya mau trading untuk awal ya. Saya mau trading sebulan ingin mendapatkan profit 1 juta sebulan. Itu sudah lebih dari cukup ya. 1 juta sebulan itu sudah lebih dari cukup. Jangan terapkan, kadang-kadang itu pemula itu masuk di trading karena dia tahu ini gampang, akhirnya dia jadi pengen mendapatkan targetnya itu yang muluk-muluk, pengen sebulan dapat 100%, pengen sebulan dapat 200%, 50%. Jangan muluk-muluk, coba dulu sebulan teman-teman bisa nggak dapat 10%. Misalkan teman-teman modalnya adalah $1.000, coba sebulan cari $100. Itu sudah sangat bagus sekali ya, dibandingkan dengan investasi lain. Sebulan 10%, setahun 120%. Walaupun memang banyak sekali trader-trader yang bisa menghasilkan lebih dari itu. Tetapi kan Andrew ngomong ini step awal dulu. Step awal sebulan cari 10%, kalau memang sudah berhasil konsisten naikin 20%, kalau sudah berhasil 20% naikin 30%, dan seterusnya. Jadi step by step berproses ya. Jangan sampai kita baru pemula, baru masuk, saya mau sebulan profitnya 100%. Nggak ada, nanti bukannya untung malah buntung. Justru kesalahan pemula begitu ya, jadi serakah karena dia tahu oh ini gampang dapat profitnya, jadinya serakah gitu loh. Step by step, oh bulan ini saya sudah bisa mendapatkan 10%. Oke, berhasil, istirahat dulu. Nanti bulan depan mau coba 10% lagi atau 20%. Boleh, berhasil, bulan depannya lagi naikin 30%. Jadi bertahap, step by step. Tentukan juga, saya mau trading ini mau yang jangka panjang atau yang jangka pendek. Kalau jangka panjang strategi seperti apa, kalau jangka pendek strategi seperti apa. Itu harus ditentukan. Jadi itu yang nomor 3. Oke? Tips nomor 4 adalah, ya, Anda tulis di sini, lakukan trading pada saat free time. Nah, free time. Tadi kan konteksnya adalah bagaimana cara kita memulai usaha trading forex apabila kita belum punya modal dan masih bekerja. Jadi, lakukan aktivitas ini semua pada saat teman-teman free time, punya waktu luang. Teman-teman jangan sampai lagi kerja lalu sambil trading, berantakan, kecuali kalau memang teman-teman sudah full time. Andrew akan jelasin lebih detail ya. Biasanya kalau kita ngomong karyawan ya, biasanya mereka kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Senin sampai Jumat, orang kantoran. Ada juga yang Senin sampai Sabtu. Teman-teman bisa mulai belajar trading pada saat waktunya luang. Kapan waktu luangnya? Tentu di atas jam 5 sore. Di atas jam 5 sore, teman-teman bisa manfaatkan waktunya untuk lakukan hal ini. Jadi jangan sampai teman-teman lagi bekerja, jangan sampai teman-teman sedang beraktivitas di kantor, punya pekerjaan utama, lalu teman-teman sambil trading. Hasilnya pasti hancur. Jadi harus dipisahkan. Kecuali kalau memang teman-teman sudah full time, artinya udah nggak terikat dengan pekerjaan, teman-teman sudah tidak bekerja, atau teman-teman merupakan satu wira swasta yang punya waktu banyak, teman-teman boleh saja melakukan hal ini. Tapi sekali lagi, saran Andrew, lakukan itu semua saat free time, bener-bener waktunya kosong, luang, daripada teman-teman nggak jelas, ya teman-teman ke mall, nonton, apa, ya boleh-boleh aja sekali, tapi akan lebih bermanfaat, akan lebih positif apabila teman-teman melakukannya untuk step-step ini. Nah, siapa tahu ya ketika teman-teman sudah bisa belajar trading forex, teman-teman sudah bisa menguasai trading forex, jangan-jangan income teman-teman bisa melebihi gaji kalian. Siapa tahu, who knows. Banyak loh teman Andrew yang dia awalnya masih bekerja di kantor, mereka itu bosan dengan pekerjaannya, kerja sudah 10 tahun, kerja sudah 15 tahun, gaji begitu-gitu aja. Akhirnya dia belajar forex dan dia bisa menghasilkan 10 kali lipat dari gaji selama dia di kantor. Buat apa dia kerja lagi? Lebih baik dia resign dan dia fokus di sini. Banyak sekali teman Andrew dan banyak sekali member Andrew yang Andrew sudah bantu untuk melakukan hal itu. Tetapi apabila teman-teman belum bisa, ya teman-teman belum bisa profit konsisten, jangan resign. Ya, tetap teman-teman lakukan pekerjaan utama kalian apa, profesi utama kalian apa, ada waktu luang baru belajar. Tetapi apabila kita sudah bisa menghasilkan 10 kali lipat dari gaji
kalian selama di kantor, boleh resign. Lakukan, ya, full time trader namanya. Ya, contohnya siapa? Andrew. Andrew sudah full time trader, nggak punya pekerjaan lain. Andrew setiap hari trading aja. Ya, tetapi semuanya itu Andrew awali pada saat Andrew mulai dari karyawan. Ya, Andrew mulai belajar. Ya, karena jadi karyawan itu nggak salah. Karena jadi karyawan kita bisa mendapatkan pengalaman, kita bisa belajar, dan itu menjadi modal kita. Balik lagi tadi, ya, pendahuluan Andrew yang di pertama, bahwa modal itu nggak melulu tentang uang. Modal itu bisa merupakan skill, bisa merupakan knowledge, bisa merupakan pengalaman. Dan itu yang Andrew lakukan, dan makanya Andrew bisa cerita ini. Ya, itu teman-teman. Ya. Oke, tips yang kelima, Andrew tulis di sini saja. Ya, tips yang kelima. Mulai dengan modal kecil. Mulai dengan modal kecil, ya. Jadi kalau teman-teman sudah pede, oh, udah ini stepnya ya. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Teman-teman sudah mau masuk ke real trading, Andrew sarankan mulai dari modal kecil. Problemnya adalah kecil atau besar itu relatif. Ya, relatif ya. Bagi Andrew 10.000 misalkan, 10.000 US itu besar. Contoh misalkan. Tetapi ada orang lain yang merasa $10.000 itu kecil. Ada orang lain yang merasa $1.000 itu besar. Bagi Andrew $1.000 itu kecil. Jadi memang ini sangat-sangat relatif. Nah, supaya kita samakan frekuensinya, maka modal kecil itu adalah 10% dari uang. Ya, dari uang tabungan kalian yang tidak terpakai berapa. Misalkan teman-teman punya uang tabungan di bank 100 juta. Misalkan ya teman-teman punya uang tabungan 100 juta. Nah, ini 100 juta ini nggak dipakai nih ya, 100 juta. Berarti berapa 10%-nya? Nah, 10%-nya berarti sama dengan 10 ya, atau $1.000 ya, dolar. Oke? Nah, jadi gunakan 10% dari uang Anda yang tidak terpakai. Jangan sampai itu uang untuk bayar cicilan rumah, atau uang untuk bayar cicilan mobil, atau uang untuk bayar anak sekolah, atau untuk kebutuhan-kebutuhan dapur, jangan sampai. Tetapi apabila teman-teman, oh saya cuma punya 10 juta Pak. Ya kalau cuma punya 10 juta, 10%-nya berarti pakai aja 1 juta. Ya, 1 juta untuk trading. Ini yang dipakai, itu mulai dari situ. Lebih boleh nggak? Boleh, hanya disarankan, kan tadi Endo sudah bilang, mulai dari modal kecil dulu. Ya, karena kecil atau besar itu relatif, makanya Endo kasih contoh seperti ini. Karena kan kemampuan financial penonton pasti beda-beda. Ada yang, oh saya punya tabungan 1M. Ya teman-teman boleh maksimal menggunakan 100 juta misalkan. Oh saya cuma punya tabungan 10 juta. Ya sudah, gunakan modal 1 juta untuk trading. Karena untuk trading sekarang kan modalnya sangat-sangat kecil. $1 aja bisa. Apalagi sekarang ada account send ya. Nah, jadi tidak ada alasan lagi, ya tidak ada alasan lagi, oh saya nggak punya uang. Mulai trading itu lebih murah daripada teman-teman beli sebatang rokok. Endo ulangi ya. Mulai trading itu lebih murah daripada Anda membeli ya sebungkus rokok. Sebungkus rokok rata-rata sekarang harganya berapa? Tapi trading $1 aja bisa, pakai mikro dana konsen bisa ya. Nah, tetapi kalau untuk member-member Endo, memang Endo sarankan menggunakan modal $1.000 lah. Ya, $1.000 itu adalah modal yang sangat ideal. Karena menurut Endo pribadi, kalau sampai terlalu kecil juga ya capek-capekin aja. Tapi buat belajar, buat teman-teman yang mungkin masih pemula sekali, ya boleh-boleh saja menggunakan modal di bawah dari itu. Apalagi ada broker lokal, ya Andrew tahu ada broker lokal di Indonesia, under Bapepti. Kalau dulu 2007, ya mau buka akun itu minimal 100 juta atau 10.000 US. Tapi sekarang tahun 2023, bulan Juni, ketika kita ingin membuka akun, broker Bapepti legal, diawasi Bapepti, cuma 500.000 aja udah bisa. Kalau dulu sekali entry lotnya berapa? 1 lot kan? Ya habis itu turun 0,1. Nah sekarang 0,01 aja udah bisa. Ya ini broker Bapepti legal. Ya tapi Endo nggak sebut merek. Bisa. Jadi udah sangat-sangat dimudahkan lah daripada pada saat Endo waktu itu baru mulai itu sangat-sangat berat sekali. Tapi sekarang udah sangat dimudahkan.
Bayangkan, 500.000 aja udah bisa buka akun. Dan Andrew yakin itu 500.000 lebih kecil daripada Anda membeli HP. Anda kalau beli HP berapa? Nah, coba renungkan. Masa Anda lebih memilih membeli handphone, di mana itu adalah barang tersier, daripada Anda memulai untuk berinvestasi yang bisa merubah hidup Anda? Renungkan itu. Itu yang kelima. Oke, tips yang keenam. Kalau teman-teman benar-benar nggak punya uang sama sekali, teman-teman nggak punya modal sama sekali, ya khususnya modal uang, teman-teman bisa manfaatkan broker yang bisa memberikan bonus deposit. Nah, oke. 6. Cari broker promosi. Oke. Tapi khususnya kalau kita mencari broker seperti ini, broker-broker ini kebanyakan broker luar ya. Broker luar itu khususnya yang namanya baru-baru muncul, mereka memberikan bonus deposit. Misalkan, contoh, tanpa menyebutkan merek ya, teman-teman deposit $100 nanti ditambahin 30%. Ya, ada sampai sekarang banyak. Bahkan ada broker yang benar-benar NDB, non deposit bonus. Artinya teman-teman bisa memulai trading benar-benar tanpa deposit. Tetapi untuk withdrawalnya nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, jadi nggak ada alasan lagi, Pak, saya benar-benar nggak punya uang, tapi saya nggak bisa trading. Enggak, orang ada broker yang begitu kok. Ya, tetapi sekali lagi ya, nanti withdrawalnya harus punya syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya, harus trading berapa lot dulu, harus profit berapa persen dulu. Bahkan Andrew tahu, sekarang itu ada satu pihak yang berani memodalin trading, berani memodalkan trader, buat trader yang jago trading, dimodalin. Ya, ada itu. Tapi bener-bener dia syaratnya itu, drawdownnya harus berapa, cara tradingnya harus gimana, pokoknya ada syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi kan itu memungkinkan kita apabila kita ingin trading, kalian jago banget, kalian dimodalin oleh pihak tertentu untuk trading. Nah, jadi itu adalah yang nomor 6. Tips yang ketujuh atau yang terakhir, Andrew sarankan buat teman-teman yang baru saja memulai trading itu dengan jangka pendek. Ya, karena dengan trading jangka pendek, menurut Andrew akan lebih mudah diperhitungkan, akan lebih mudah diprediksi daripada kita tradingnya dengan jangka panjang. Analoginya begini, kita akan lebih mudah besok akan hujan atau kering atau gerimis atau mendung daripada kita memprediksi tahun depan akan terjadi apa. Analoginya begitu. Jadi buat pemula, saran Andrew tradingnya adalah mulai dari yang pendek-pendek dulu. Menggunakan time frame yang 1 menit misalkan. Ya 5 menit itu maksimal. Jangan teman-teman baru trading mau prediksi 1 minggu ke depan terjadi apa. Jangan. Ya nggak bisa. Kecuali kalau memang teman-teman sudah expert. Ya, teman-teman harus memprediksi kira-kira data ekonomi ini seperti apa, rumornya apa, ya ada isu apa, ya teman-teman harus pelajari. Tapi kalau dengan trading jangka pendek, itu akan jauh lebih mudah untuk kita bisa meningkatkan probability profit kita. Ya, tadi analogi tadi sudah sampaikan, kita akan lebih mudah memprediksi nanti sore hujan atau nanti sore mendung atau hujan daripada kita harus mikirin minggu depan akan terjadi apa. Ya minggu depan nggak ada yang tahu, walau alam kan gitu kan. Lebih mudah untuk pemula lakukan trading dengan jangka pendek. Jadi itu tips yang terakhir. Sebagai penutup semua dari video ini, ya Andrew sekali lagi menjelaskan bahwa trading forex bukanlah sesuatu hal yang pasti. Trading forex hanya untuk trader atau investor yang benar-benar serius menjalankan semua step-step ini. Trading forex tidak atau belum tentu cocok dengan semua karakter investor. Karena trading forex atau trader forex hanya orang-orang pilihan yang mengerti tentang risiko. Trader pilihan yang benar-benar serius mau belajar, hanya orang-orang pilihan yang memiliki tekad untuk belajar untuk bisa berhasil. Jadi apabila teman-teman ingin masuk dunia trading forex ataupun dunia lain lah, dunia misalnya asuransi, properti, dan lain-lain, segala sesuatunya apabila kita lakukan dengan tidak serius atau setengah-setengah, maka hasilnya juga setengah-setengah. Jadi saran Andrew, apabila teman-teman sudah memilih untuk masuk dunia trading forex, harus siap dengan
risiko. Ingat, trading forex bukan sesuatu yang pasti untung, pasti cuan, pasti kaya, pasti apalagi, pasti 1% satu hari, itu mah bohong. Maka Andrew sebagai edukator menyarankan hal yang baik dan Andrew memberikan disclaimer dulu. Jika teman-teman ragu, jangan pernah sentuh trading forex, karena trading forex hanya untuk orang-orang pilihan. Trading forex hanya untuk ya investor yang benar-benar serius. Ini bukan permainan, ini bukan main-mainan. Jadi buat teman-teman yang hanya mau coba-coba, mau main-main, jangan pernah masuk ya, karena kalian akan membuang waktu Anda dan juga mentor Anda kalau punya mentor. Nah, jadi itu saja yang ini mau sampaikan. Semoga 7 tips ini teman-teman bisa mempraktekkan, dan jangan lupa, Andrew yakin 7 tips ini bisa sangat bermanfaat apabila teman-teman share juga ke orang lain. Akhir kata, sampai jumpa di video-video profit trading lainnya, live trading lainnya. Salam profit.